Tentunya pada kesempatan yang berbarokah di hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, kita tidak bosan-bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya tidak henti-hentinya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian selalu berusaha menjalankan apa yang diperintah Allah dan juga berusaha menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa pandai bersyukur, meningkatkan iman dan takwa kita, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggolongkan kita semua menjadi hambanya yang bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah 3 maqam atau 3 tingkatan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau punya karangan kitab yang disebut dengan kitab Kasyifatu Saja. Di dalam kitab tersebut beliau menguraikan bahwa ada 3 maqam, 3 tingkatan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqam yang pertama ada disebut dengan istilah ilmu yakin. Maqam yang kedua ada dengan istilah sebutan ainul yakin, dan ada maqam yang ketiga dengan sebutan istilah hakul yakin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau menerangkan dalam kitab tersebut, pertama adalah ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk kategori maqam yang disebut dengan istilah ilmu yakin. Ibadah yang masuk kategori ilmu yakin adalah seseorang hamba yang ketika mereka mengerjakan atau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia penuhi di dalam ibadahnya itu syarat-syaratnya, dia penuhi rukun-rukunnya. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia penuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Agar apa? Agar kiranya ibadahnya itu betul-betul dilandasi dengan ilmu dan dinyatakan
sah secara syariat agama. Namun sebaliknya, ketika seseorang hamba melakukan ibadah kepada Allah tidak dipenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya kepada Allah, maka tentunya tidak sah. Misal, ketika kita melakukan ibadah sholat, tentunya ibadah sholat yang kita lakukan harus kita penuhi. Mana syarat-syarat sholatnya, mana rukun-rukun sholatnya. Ketika ibadah sholat kita penuhi syaratnya, rukunnya, maka secara syariat agama, secara fikih, maka ibadah kita dinyatakan sah. Tapi sebaliknya, ketika ibadah sholat kita tidak dipenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka dinyatakan secara syar'i yaitu tidak sah. Maka seorang hamba yang melakukan ibadahnya karena dia penuhi ilmunya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka masuklah seorang hamba tersebut, yaitu ibadahnya makom yang pertama dengan istilah sebutan ilmu yakin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua ada seorang hamba yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala masuk kategori dengan istilah ainul yakin. Seorang hamba yang mengerjakan atau mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia penuhi syarat-syaratnya, dia penuhi rukun-rukunnya, tetapi dia juga telah merasakan kenikmatan ibadah yang dia lakukan. Dia rasa nikmat ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa beban, tidak merasa hambatan, tidak merasa ada rintangan ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong sederhananya, orang tersebut sudah merasakan nikmatnya ibadah, maka orang tersebut masuk kategori dengan istilah ainul yakin. Maka orang yang ketika dia beribadah, baik ketika sholatnya yang dia lakukan, apapun aktivitas ibadahnya, dia merasakan nikmat dalam hal melakukan ibadah tersebut, artinya di dirinya dia rasakan yang disebut dengan maqam ainul yakin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga masuk kategori istilah dengan sebutan dengan hakul yakin. Orang yang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masuk dengan kategori hakul yakin, di samping dia telah melewati ilmu yakinnya, dia telah lewati ainul yakinnya, dia juga akan merasakan muraqabah. Dia merasakan bahwa dirinya dipandang Allah. Dia merasakan dirinya ada yang mengawasi. Dia merasakan dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah terus memandangnya, seakan-akan Allah terus melihatnya, seakan-akan Allah terus mengawasinya. Maka orang tersebut ketika beribadah kepada Allah, maka masuk kategori dengan istilah hakul yakin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Tentunya untuk mendapatkan derajat makom yang disebut dengan hakul yakin, mulai kita dari awal kita benahi ibadah kita dengan ilmu yakin kita, dan insya Allah masuk kepada derajat makom ainul yakin, dan pada akhirnya insya Allah juga masuk makom kepada yang disebut dengan istilah hakul yakin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Orang yang beribadah dari awal ilmu yakinnya tertanam, ainul yakinnya tertanam, maka insya Allah masuk ke derajat yang disebut dengan istilah hakul yakin. Maka masuklah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu sampai datang kepada kamu, yaitu keyakinan, yakni kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin,
jamaah salat Jumat rahimahumullah. Dan tentunya kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk selalu bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan diberikan keselamatan, baik selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani